habibil Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kami mohon jamaah yang di belakang ini masih cukup tepat dan masih kosong. Yang di depan ini maju lagi, lewat, soalnya maju ke depan. Biar yang di belakang maju. Ya. Kalau dekat kan biar wajah kita juga lebih jelas. Ya, ayo maju. Pokoknya kalau saatnya belum rapi dan dimulai. Maju. Terus. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti dan dengarkan uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Dai Allah Habibur Rahman Masika Fadil Fakir. Pakai itu aja. Sallu ala Muhammad. Kayaknya enak suara ini. Enggak usah pakai ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, orang-orang tua kami yang alhamdulillah cukup banyak hadir di pagi hari ini. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada Ibu Lurah dan segenap DKM dari Masjid Al-Falah, semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini seperti rutin yang kita lakukan di setiap pengajian kita, setiap Sabtu pagi kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah pertemuan terakhir kita sudah kita selesaikan bab tentang tetangga al-jar, yaitu tentang tetangga, dan semua hadis-hadis yang tentang tetangga sudah kita bahas. Maka kita masuk ke bab baru, yaitu bab birril walidaini wasilatir rahimi, yaitu wasilatil arham. Ini tentunya di bab ini ada beberapa hadis, dan kita akan memasuki hadis ke 312. Karena yang terakhir di bab birrul walidaini, bab al-jar, bab tentang tetangga, yaitu terakhir itu 311. Berarti masuk ke 312. Dan insyaallah ke depan kita akan siapkan lagi tulisan. Kan saya pikir belum beres, makanya saya nggak bawa laptopnya. Karena kalau dibawa itunya nggak hidup, jamaah pada ngeliatin situ, akhirnya konsen kurang. Makanya saya langsung nggak bawa sama sekali nggak bawa. Tapi kalau itu sudah rapi lagi, insyaallah kita akan bawa lagi. Tentu di sini bab ini bab baru. Di sini babnya itu babu birril walidaini wasilatir rahimi, yaitu bab tentang birrul walidain dan silaturahim. Ini yang bab ini nomornya hampir 40. Sudah lumayan, kita sudah sampai 312 hadis.
Tapi tentunya bab tentang birrul walidain ini hadis-hadis kita baca pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan bab ini seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dulu tentang al-birrul walidain, baru dituliskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beranjak lebih jauh di pembacaan hadis tentang birrul walidain, kita bahas dulu kalimat babu birrul walidaini wasilatir rahimi. Bab tentang birrul walidain. Di sini ada birru al-walidain. Bir al-walidain ini betul-betul pilih. Albirru apa sih itu albir? Albir ini kalau bahasa gampangnya itu kebaikan. Kalau di dalam istilah para ulama ahli lughah at-tawassu fil khair. At-tawassu fil khair yaitu kebaikan-kebaikan yang meliputi segala macam aspek kehidupan. Itu namanya albir. Jadi kebaikan apa saja itu namanya albir. Albir itu bukan hanya sholat, puasa, bukan. Albir itu membantu orang, menolong orang, ngasih makan orang, semua. Albir itu at-tawassu fil khair, yaitu meluaskan kebaikan. Artinya segala kebaikan disebut apa? Albir. Segala kebaikan itu disebut albir. Mungkin kita bisa baca di dalam definisi istilah albir itu, kalau kita bisa baca surat Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika, terus sampai itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan hanya sekedar menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi. Terus sampai akhirnya dan juga memenuhi janji, kemudian sabar dan seterusnya. Itu Al-Baqarah 177 itu adalah definisi albir menurut istilah. Jadi menurut bahasa itu albir atau wassu'u fil khair, sementara istilahnya langsung dibaca surat Al-Baqarah 177 bahwa laisal birra, bukan kebaikan hanya menghadapkan kemana? Salat kamu ke kanan, bukan itu baik, tapi bukan itu saja. Kebaikan itu beriman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, yaitu memenuhi janji. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 177. Wa ta'ahdi, dikatakan apa? Wa yufuna idza ahadu, memenuhi janji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, sabar dan seterusnya. Intinya albir itu adalah at-tawassu fil khair, yaitu kebaikan-kebaikan yang menyeluruh. Itu namanya albir. Ini bukan hanya sekali lagi satu sisi. Jadi semua kebaikan di dalam bahasa Arab disebut apa? Albir. Di situ disebutkan albir, dikatakan bab birrul walidaini. Birrul walidain, al-walidain ini adalah kedua orang tua. Jadi bab tentang berbuat baik secara umum, bukan hanya ngasih nafkah. Maka disebut birrul walidain. Artinya apa? At-tawassu fil khair li walidain. Berlaku baik dalam segala aspek kehidupan terhadap orang tua. Jadi bukan sedekah lil walidain. Bukan kalimat sedekah, tapi bir. Kalau bir itu berarti apa? Semua sisi. Semua sisi harus melakukan kebaikan terhadap al-walidain. Maka disebut di situ babu birril walidain. Jadi kalau kita bicara tentang orang tua itu bukan silaturahim, bukan sedekah, bukan senyum, enggak, birrul walidain. Kalau birrul walidain berarti apa? Semua sisi kebaikan harus diberikan kepada orang tua. Apapun kebaikan, tawassu fil khair, apapun. Makanya kalimat ini untuk birrul walidain pakai bir. Tapi nanti kalau kepada teman, silaturahim, terus apa lagi? Sedekah, at-tabassum dan seterusnya. Tapi kalau orang tua pakai bir. Kalau bir itu berarti seluruh aspek kehidupan kebaikan harus diberikan kepada orang. Birrul walidain. Al-walidain, tentunya al-walid berbeda dengan al-ab. Nanti kalau kita kembali ke asal kata walid dengan ab itu berbeda. Tentunya di sini tidak kita bahas tentang bahasanya. Intinya
Al-Quran pun menyebutkan kata-kata ab, menyebutkan kata-kata walid. Hanya saja bedanya, al-ab, kata para ulama mufassir, para ahli tafsir mengumpulkan kata-kata ab yang ada dalam Al-Quran dan kata-kata walid dalam Al-Quran itu ternyata beda. Kalau ab itu ada yang berbentuk mufrad, yaitu bentuk tunggal, ada bentuk dua, ada bentuk jamak. Itu dalam ab. Itu kalimat abun di dalam bahasa Arab ada dalam Al-Quran itu ada yang berbentuk tunggal, ada yang berbentuk dua, ada yang bentuk jamak. Tapi kalau walid hanya dua, berbentuk mufrad atau mutsanna, hanya satu dan dua, nggak ada bentuk jamak. Ini untuk walid. Jadi beda tuh. Kalau Al-Quran nyebutnya aba, itu kalimat aba ada dalam Al-Quran banyak. Tapi untuk walid, untuk orang tua, kata walid itu tidak ada kecuali bentuknya mufrad dan mutsanna. Sementara dalam bahasa Arab Al-Quran menyebutkan mufrad, mutsanna, jamak. Ini beda berarti. Berarti ab itu lebih luas, sementara walid itu lebih khusus. Ab itu artinya banyak karena dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang berbentuk tunggal satu, ada yang berbentuk dua, ada yang berbentuk jamak. Yaitu apa? Abauna ab. Itu ada dalam Al-Quran banyak. Tapi walid tidak ada kecuali hanya bentuknya mufrad satu atau dua. Nggak ada bentuk jamak kata-kata walid. Ini menunjukkan ab itu lebih luas, walid itu lebih khusus. Ab itu lebih umum, walid itu lebih khusus. Apa sih perbedaan antara ab dan walid? Abun kalau bahasa kitanya aba, nyebut aba kan abi, aba itu. Kalau dalam bahasa Arabnya ab, aslinya abun, aslinya abun, jadi abun. Aslinya dalam bahasa Arab itu abun. Cuma kan susah manggil apa? Abun. Makanya disebutnya jadi apa? Abun. Aslinya abun. Kalau walad atau walid al-walid, aslinya waldun, aslinya waldun, cuma jadi walid. Itu kita tidak usah bicara tentang asal katanya. Perbedaan apa? Perbedaan antara abun dengan walid apa bedanya? Abun itu sifatnya umum dan biasanya bermakna at-tarbiyah. Abun itu biasanya bermakna at-tarbiyah. Apa itu at-tarbiyah? Yang bersifat mendidik. Itu ab. Kalau walid itu asli yang menyebabkan adanya anak, itu namanya walid. Kalau bapaknya walid, kalau ibunya namanya walidah. Jadi yang menyebabkan adanya anak. Berarti misalkan guru saya Pak Haji, guru saya bisa panggil abi, bisa saya panggil abu ya, boleh. Karena ini sifatnya mendidik, nggak mesti bapak saya asli. Ini yang mendidik saya. Atau mungkin ada saya diadopsi sama orang tua, sebab dia saya disekolahkan, saya bisa panggil abi. Yang bapak angkat saya itu saya panggil abi. Kenapa? Karena sebab dia saya bisa sekolah. Ini pendidikan, ab. Makanya abun di dalam Al-Quran itu bermakna orang tua yang memberikan pendidikan. Itu namanya apa? Abun. Makanya kadang-kadang pimpinan pesantren suka dipanggil abu ya. Atau kiai tua kita panggil apa? Abu ya. Nggak salah, karena orang tua yang mendidik saya. Tapi nggak mesti yang melahirkan. Kalau dari segi ibu disuka disebut ummi, boleh. Saya ketemu dengan orang tua di sini, ibu-ibu, apa kabar umi? Boleh. Jangan umi bilang emang umi kamu saya bukan umi kamu. Enggak. Umi itu bisa dipanggil apa? Umum. Begitu juga ab. Ab itu sifatnya umum. Jadi abi, abu ya, ab, bapak. Itu kalau bahasa kita, bapak itu bisa. Bapak itu artinya orang tua, terutama yang memberikan pendidikan, memberikan apa? Tarbiyah kepada kita, itu namanya ab. Tapi kalau walid itu orang yang menyebabkan adanya kita, namanya walid. Kalau ibu namanya walidah. Kalau bahasa sininya gampangnya ayah. Kalau umum bapak, bapak lurah, bapak RT, walaupun bukan bapak kita, ab itu namanya. Tapi kalau ayah itu walid.
Itu orang yang melahirkan. Walidah, orang yang menyebabkan kitanya ada. Itu namanya apa? Wali. Makanya kita kalau berdoa, Rabbighfirli wali, yang melahirkan saya ya Allah, kasih sayang ibu bapak kandung saya, kalau pakai kandung sini ya. Bapak ibu kandung, walid. Rasul pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada walid. Kepada siapa? Ayah kandung dan ibu kandung Anda, bukan bapak-bapak umum. Enggak pakai abu. Pakai min walidi wa waladi wan nas. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saya melebihi cinta kalian kepada bapak kalian, kepada anak kalian dan seluruh manusia. Jadi walid itu lebih apa? Lebih khusus, yang melahirkan, dan kalau disebut walid berarti yang melahirkan. Tapi kalau ab itu masih umum. Masih bersifat bisa paman, bisa apa? Guru, bisa orang tua angkat, bapak tiri, namanya ab. Makanya kalau nyebut bapak tiri, wah abi, boleh abi. Itu karena memang sifatnya umum. Kemudian terjemahan banyak ini kata-kata walid dan ab. Tapi supaya nggak terlalu puyeng, nanti bingung aja ab sama walid, dong puyeng-puyeng kayak udah materi ab dan walid. Paling singkat, tentunya saya tidak berpanjang lebar. Walid itu biasanya kena langsung ke orang tua di sini dekat sama kita, yang paling dekat. Walid itu namanya. Kalau ab itu bisa kakek, nenek, moyang kita, itu namanya ab. Abauna. Kalau kita bilang abauna, bapak-bapak kita, berarti bisa apa? Kakek moyang sono. Misalkan Nabi Adam, abuna. Nabi Adam itu siapa? Abuna. Bapak kita itu Nabi Adam. Tapi nggak bisa disebut walid. Walid itu yang di atas kita, bapak ibu kita yang sekarang, itu namanya walid. Jadi kalau ab itu sifatnya, makanya kalau doa wali-wali dikatakan wa abaina wa ummahat wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abaina, dan bapak-bapak kita. Bapak-bapak kita bisa apa? Pakai moyang sono ke atas. Tapi kalau wal walidina, dan bapak kami sini nih yang apa? Yang dekat. Itu bapak yang paling dekat. Kalaupun naik kakek. Kalaupun naik bapaknya kakek apa? Buyut. Enggak lebih dari 7. Enggak lebih dari 7 orang itu namanya walid. Tapi di atas 7 bisa disebut aba. Aba kita kalau dalam orang-orang bahasa Arab, kama fa'ala abauna. Abauna berarti kakek-kakek kita, itu umum. Tapi kama fa'ala waliduna berarti orang-orang tua yang bapak, kakek, semua di atas aja, nggak banyak. Jadi walid itu lebih dekat. Tapi kalau disebut birrul walidain berarti bakti sama orang tua yang ini nih, bapak ibu kita nih. Bukan bapak-bapak kita. Kalau bapak-bapak kita lain lagi. Makanya birrul walidain di sini sebutin kitabu birrul walidain. Kitab atau bab yang berbicara tentang birrul walidain, berbuat baik dalam segala sisi terhadap bapak dan ibu kita yang ngelahirin, yang di sini dekat nih, bukan aba. Subhanallah, kalimat bahasa Arab itu nggak sembarangan apa. Misalkan sebut aja babu birri al abawain, nggak disebut abawain, tapi walidain. Kenapa? Ini beda kalimat walidain dan abawain. Mungkin kalau bahasa kita sama aja kali, bakti sama orang tua. Orang tua itu artinya panjang. Ab apa walid? Kalau orang tua ab, disebut ab berarti bisa kakek-kakek moyang kita, bisa bapak angkat kita, bisa guru kita, ab itu namanya. Tapi kalau birrul walidain, bapak ibumu yang melahirkan apa? Disabab yang dengan sababnya engkau ada. Berarti siapa? Bapak ibu. Itu namanya walid. Makanya kalau kita doa yang dikhususin dia, wa rabbighfirli wali walidayya, yang ini nih bapak ibu saya, warhamhuma, mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka yang mendidik aku, menyayangi aku di waktu kecil. Kakek kan jauhan, kakek kesono kan enggak, paman enggak, yang nyayangin kita waktu kecil, yang didik bapak ibu kita, makanya disebut walid. Subhanallah, itu adalah kalimat babu birril walidain.
Bab tentang bakti, ya terjemahan gampang bakti ya. Birrul walidain itu bakti itu berbuat baik, bir ya. Ya nggak ada, itu sudah menjadi bahasa yang melekat di otak kita kalau bir namanya apa? Bakti. Artinya sebenarnya dalam bahasa Arab at-tawassuq fil khair. Bab memerintah untuk berbuat baik dalam segala aspek kehidupan terhadap al-walidain, terhadap bapak dan ibumu yang apa? Di sini walaupun bapak ibu kita maaf nggak mendidik kita. Boleh jadi saya lahir bapak udah meninggal, tetap birrul walidain. Kalau abu harus didik dulu, harus mendidik, harus ngajarin, itu namanya abu. Tapi kalaupun nggak ketemu, walaupun lahir udah meninggal, namanya walid. Makanya di sini disebutkan birrul walidain, nggak birrul abawain. Kalau birrul abawain orang tuamu yang sudah mendidikmu. Tapi kalau belum mendidik berarti apa? Makanya kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Boleh jadi bapak saya nggak pernah nyayangin saya. Boleh jadi bapak saya lahir udah nggak ketemu, tapi kok bilang, ya Allah kasih sayangilah, ampunilah orang tua saya dan kasih sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kan belum ketemu. Enggak, namanya walid itu tetap birrul walidain. Subhanallah. Makanya kita jangan ada bilang, saat saya mau doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, kasih sayangi mereka saya lahir mereka berdua sudah nggak ada. Tetap belum pernah mereka ngasih sayangi kami, enggak, suruh doa. Kan namanya itu apa? Walid. Walid itu mau ada nggak ada, maaf mau penjahat besar tetap dia adalah walid. Kalau abu itu harus abi, harus mendidik dulu. Disuruh bakti bukan kepada orang yang pernah mendidik orang tua kita yang mendidik kita, enggak disuruh birrul al-abawain. Kalau kita kalimat birrul abawain disuruh berbakti sama orang tua yang telah berbuat baik. Berarti orang tua nggak baik nggak perlu berbakti. Enggak. Di sini birrul walidain. Mau dia baik, mau dia tidak baik, maaf, penjahat besar, ibunya maaf, ibu yang nggak benar, itu ibumu, birrul walidain. Subhanallah, itu kalimat birrul walidain. Begitu hebatnya kalimat birrul walidain. Makanya tidak perlu engkau melihat ibumu itu siapa. Mau dia jahat, mau dia penjahat besar, bapakmu engkau nggak perlu lihat, tetap disebut apa? Birrul walidain. Makanya dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau memang orang tuamu itu musyrik, penyembah berhala, terus ngajakin kamu terus untuk melakukan kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan kau taat sama mereka. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baik sama bapak ibumu yang kafir, bapak ibumu yang musyrik, bapak ibumu yang terus ngajak kamu kekafiran. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baiklah kepadanya dalam urusan dunia. Enggak boleh taat sama bapak ibu yang kafir, bapak ibu yang ngajakin kita kekafiran, tapi tetap berbuat baik sama mereka. Ini namanya birrul. Apalagi bapak antum bapaknya orang saleh, ibunya orang saleh yang luar biasa, bagaimana kita tidak birrul walidain? Kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, musyrikah, tetap kita disuruh apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi jangan ada yang nanya lagi, Ustaz, apakah pantas saya doain wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, padahal saya dari kecil disiksa terus sama orang tua saya. Tetap walaupun nyiksa kamu dari kecil sampai gede, tetap warhamhuma kama rabbayani. Ini birrul walidain namanya. Karena kenapa? Ulama melihat sebab dia engkau ada itu, keberadaan itu melebihi dari semuanya. Mau antum dikasih nikmat banyak tapi nggak ada, nggak lahir juga, mau ngapain? Jadi sebab adanya itu tuh yang lebih dari segalanya. Oleh karena itu insya Allah kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua kita semuanya. Amin ya Rabbal. Jadi bab tentang birrul walidain. Kalimat bir, kalimat walidain kita sudah paham maknanya. Jadi walid itu khusus untuk orang tua yang melahirkan atau orang tua kandung, dan kalimat birrul walidain yang dekat dengan kita. Ini berbeda dengan al-ab. Kemudian juga kalimat birrul walidain ini berbakti sama orang tua. Ini bukan hanya berbakti saat mereka hidup, tapi tidak berhenti saat mereka sudah meninggal dunia. Jadi berbakti sini bir al-walidain bukan fi hayatihima,
tapi ba'da mautihima. Bukan hanya di saat mereka hidup berdua, tetapi setelah mereka meninggal tetap birrul walidain. Tentunya sudah kita tahu kalau berbeda antara birrul walidain saat hidup, birrul walidain setelah meninggal. Birrul walidain saat hidup tentunya membuat dia tersenyum, apa yang dia mau kita urus, itu namanya waktu hidup. Tapi waktu meninggal tidak. Hanya ada, kata para ulama, 6. Mungkin ada 6 atau 7 hal yang bisa kita lakukan di saat mereka sudah meninggal. Mungkin kita bisa baca hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Usaid ibn Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya. Ya Rasul, masih tersisa enggak bakti saya kepada orang tua saya ba'da mautihima, setelah mereka berdua meninggal ya Rasulullah, masih ada enggak? Qal na'am, ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa tasidur rahim allati la tusalu illa bihima. Ini 5 dalam hadis riwayat Abu Usaid Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa berdoa untuk mereka berdua setelah meninggal. Karena tidak ada doa yang lebih hebat untuk orang tua kita melebihi doa anak setelah dia meninggal. Sebelum mereka meninggal tidak ada doa yang paling hebat melebihi doa orang tua. Saat orang tua masih ada, doa yang paling hebat doa orang tua kepada anak. Tapi setelah orang tua meninggal tidak ada doa yang lebih hebat daripada doa anak untuk orang tua. Kebalikannya, kalau antum sehebat apapun beramal, jadi orang paling hebat pun, tapi kalau nggak doain orang tua, antum nggak disebut anak yang soleh oleh Nabi. Dikatakan idza mata ibnu Adam, ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau antum nggak pernah doain orang tua setelah mereka meninggal, mau hafal Quran ke, mau hafal Bukhari, Muslim dan semua, tetap antum bukan anak soleh, kata Nabi. Anak soleh itu adalah anak yang apa? Yad'u lah, yad'u, bukan da'a. Yad'u ini kalau fi'il mudhari' litajaddud wal istimrar, menunjukkan terus menerus, itu namanya yad'u. Yad'u itu mendoakan terus menerus, bukan cuma haul doa. Doanya waktu haul, setahun, 2 tahun. Jadi setahun sekali doain orang tuanya. Itu belum jadi anak kan? Saleh. Apalagi cuma 3 hari. Terus 4 hari ogah lagi. Selesai. Itu bukan anak saleh namanya. Yad'u, yad'u ini fi'il mudhari'. Kalau kata nahwi, orang-orang ahli nahwi itu ada terus menerus, continue. Yad'u, orang anak yang terus doain orang tua. Itu anak saleh namanya. Jadi kita pengen nggak punya anak pinter, tapi kita pengen punya anak saleh karena ada manfaatnya tuh. Ini sekarang banyak anak pinter tapi nggak soleh, nggak doain orang tuanya, udah mati aja udah selesai deh. Astagfirullah, jangan sampai kita punya anak yang kita pengen doa kita punya anak yang saleh. Yad'ulah, itu adalah yad'ulah, itu apa? Istighfaru lahuma, mintakan ampun untuk orang tuanya. In qadu ahdihima, kalau memang ada janji-janji keinginan kita orang tua dipenuhi, itu bakti sama orang tua setelah meninggal. Kemudian menyambung tali silaturahim. Almarhum orang tua kita punya kakak, punya adik, kita sambung silaturahim dengan paman, encik, itu adalah ikram, adalah memuliakan teman-temannya. Dan begitu juga itu hadis yang jelas. Jadi bakti sama orang tua itu birrul walidain enggak hanya waktu masih apa? Masih hidup, setelah meninggal tetap nyambung, kata Rasulullah. Birrul walidain berlaku saat mereka masih hidup dan berlaku juga saat mereka sudah meninggal. Kemudian juga apa? Memenuhi hutang-hutangnya, itu birrul walidain. Jadi hutang ini ada 2 nanti, bukan hanya hutang kepada makhluk, hutang juga kepada Allah. Hutang kan suka tuh kalau meninggal, bagi jamaah yang ada hubungan kaitan utang piutang, harap hubungi sama siapa? Ya, bukan kepada yang ngumumin, buat yang ngumumin ntar. Kadang-kadang bukan keluarganya nih. Temui keluarga dengan bukti dan seterusnya. Iya, itu harus dipenuhi. Tapi juga jangan lupa hutang sama Allah. Puasa dari qadha apa tidak dan seterusnya. Itu harus dipenuhi. Kalau utang, kata Rasul, utang sama manusia harus dipenuhi, apalagi utang sama Allah. Ini harus diperhatikan. Jangan cuma utang dunia, tapi utang urusan dengan Allah. Ini harus apa?
bener. Utang ini bisa utang bener-bener utang dengan Allah, meninggalkan apa? Qadha puasa Ramadan padahal dia bisa saat itu, atau dia qadha, dia ibu kita punya utang seminggu sampai sekarang belum dibayar, tiba-tiba meninggal, berarti kan sudah punya apa? Utang yang harus dibayar, itu harus dipenuhi. Atau utang yang enggak dilakukan tapi dia berjanji, saya bernadar kalau tanah laku saya umrohin si fulan. Tanah laku kagak diumrohin kan? Meninggal, antum punya fulus umrohin tuh. Itu utangnya dia tuh kepada Allah nanti harus dibayarin. Nah, itu utang-utang kayak begitu banyak. Jadi birrul walidain. Jadi birrul walidain enggak sederhana di waktu hidup saja. Bahkan kata ulama, birrul walidain setelah meninggalnya orang tua lebih ikhlas dibanding birrul walidain saat hidup. Karena anak kalau birrul walidain kepada orang tua masih hidup, boleh jadi nurut sama bapaknya biar dibeliin motor. Oh, ya Pak, biar ada maunya. Tapi kalau sudah meninggal, ikhlasnya kelihatan tuh. Karena dia doain nggak diomelin, nggak didoain nggak diomelin. Saat dia doa berarti ikhlas murni cintanya sama orang tua setelah meninggal. Justru birrul walidain terlihat setelah apa? Meninggal, mukhlisnya baru kelihatan. Karena masih hidup mungkin ada yang pengen-pengennya dia. Masih ada apa? Jujur kan begitu anak kadang-kadang. Ada maunya aja nurut banget. Ada nurut ya kagak ada maunya, susah banget. Berarti memang nggak begitu ikhlas. Tapi kalau untuk sudah meninggal baru kelihatan tuh anak ikhlasnya. Waktu hidup bapaknya di mana? Tahun ini, anaknya di negara. Ya minggu datang silaturahim. Kalau ada niatnya, bahkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, ada niatnya, pengen dibeliin rumah. Ada bang, datang dulu, deketin bapak, biar kasih. Dia birrul walidain tuh silaturahim. Emang waktu hidupnya, tapi waktu meninggal lebih ikhlas lagi. Didatengin apa nggak kuburannya? Ada mau nggak ketahuan di situ. Tapi kalau dia tetap datengin di seminggu sekali datang ke kuburannya doain, kelihatan tuh mukhlisnya. Karena dia nggak datang juga bapak ibu kagak ngomen. Orang udah meninggal, tapi dia datang karena Allah didoain. Wah luar biasa. Jangan sampai waktu hidup datang mulu, udah meninggal kagak berdatangin setahun sekali. Mau Ramadan baru datang. Datang ke orang tua setahun sekali, mau nonton orang tua. Enggak, saat udah meninggal. Jadi engkau pisahkan antara meninggal dan hidup. Rasul nggak pernah membedakan meninggal dan hidup. Sama, birrul walidain tetap sama, nggak ada perubahan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, saat engkau datang ke kuburan orang tuamu tanpa doa, datang aja duduk dekat kuburannya, yusta'nasu bih. Orang tuanya merasa tenang, ya Allah, anak saya datang, walaupun nggak doa, datangnya aja yusta'nas. Kalau kita lagi duduk nih, gak ada teman terus datang, udah lama kagak ada yang nongol, datang nongol, ya Allah girang. Dia kagak doa, kagak bawa makanan, duduk aja. Ada teman kita lama gak dikunjungin orang di rumah dia, datang orang. Orang teman-teman datang girang. Apalagi kalau datang saudaranya, apalagi datang anaknya, ya Allah girangnya orang tua. Begitu juga waktu dia apa? Sudah meninggal. Mereka waktu meninggal di kubur datang anaknya girangnya luar biasa. Melebihi girangnya waktu dia apa? Waktu hidup. Kenapa? Kalau di waktu hidup antum anak-anak gak datang dia masih bisa jalan. Anak gak datang ke rumah kakak deh, ke rumah adik, ke rumah saudara. Anak gak datang muter aja ke Taman Min Square, muter aja masih bisa cari hiburan. Tapi sekarang di kubur tidak ada yang datang. Anaknya datang setahun sekali. Datang, subhanallah, alangkah sedihnya apa? Maka di sini birrul walidain sekali lagi tidak putus untuk apa? Saat hidup, tapi saat dia sudah meninggal tetap birrul. Apa yang kita lakukan di masa hidupnya bikin dia senang, waktu meninggal bikin dia senang seperti itu. Datangin, dia udah kalau kita datangin waktu dia sudah meninggal. Jangan hanya putus saat apa? Waktu hidup saja. Meninggal nih maaf nih. Kadang-kadang ada saudara kita cuman birrul walidain sama waktu masih apa? Hidup, setelah meninggal selesai, birrul walidain nggak ada lagi hubungannya. Wala didatengin, wala salam, wala doa, wala apa, selesai putus. Seakan-akan bainahu wa baina walidayhi hijab, apa? Antara dia dengan orang tuanya ada hijab yang keras yang tutup sama sekali. Padahal tidak, terbuka, bahkan lebih terbuka. Lebih terbuka daripada saat dia masih apa? Masih hidup. Bahkan kata ulama, disitulah kelihatan ikhlasnya anak yang berbakti sama orang tua kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal kadang-kadang masih ada apa? Masih ada keinginan-keinginan duniawi, tapi di saat meninggal dibukti. Nah ini tentunya birrul walidain. Ini makanya nanti kita bacakan hadis-hadis tentang birrul walidain luar biasa. Ini kita bahas hanya kalimat birrul al-walidain. Insyaallah ini mukaddimah sebagai bab
Saya juga ngisi waktu karena belum bikin makalah juga. Belum ada tulisannya, kalau saya baca tulisannya ntar kurang nyambung. Makanya saya bahas hanya babnya apa? Babu birril al-walidain. Jadi makna kalimat birrul walidain kita sudah paham dan artinya sangat-sangat luas tentang birrul walidain. Baru wasilatir rahim dan menyambung tali silaturahim. Ini tentunya kalau kemarin kita bahas tentang menjaga rumah tangga tetangga kita, jaga saudara kita, ini sama orang tua. Maaf, antum berbuat senyum sama orang tetangga itu pahalanya besar. Tapi antum senyum sama orang tua 1.000.000 kali lebih besar. Antum bersedekah ngasih duit sama tetangga pahalanya besar. Antum ngasih orang tua 1.000.000 kali lebih besar. Jadi jutaan kali lipat kepada orang. Makanya nanti hadis yang pertama nanti hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah ayyul a'mal. Dalam riwayat lain ya Rasulullah ayyul amali ahab ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling terpuji, yang paling dicintai Allah? Maka nanti di situ disebutkan salah satunya adalah birrul walidain. Karena kata para ulama jutaan kali lipat. Kalau kita bawain air, iseng kali kita bawain orang tua ke tetangga. Pahalanya 700 kali, tapi untuk orang tua 7 juta kali, bukan 700 kali itu. Jangan apa? Jangan kita kemarin, makanya Imam An-Nawawi menyebutkan berbuat baik sama tetangga. Berbuat baik sama-sama tetangga kemana sekarang baru. Kenapa birrul walidain yang terakhir? Biar kita tahu kalau berbuat baik sama tetangga kayak begitu gedenya, maka bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan orang tuanya? Kalau nyakitin tetangga begitu besarnya kemarin dosa-dosanya, bagaimana kalau nyakitin orang tuanya? Ini dibahas Imam Nawawi, naruhnya itu bukan di awal. Mungkin kalau bahasa kita kenapa birrul walidain enggak ditaruh di awal, di akhir? Iya, justru Imam Nawawi ingin ngasih tahu, kemarin sudah Anda baca bagaimana pahalanya, bagaimana dosanya orang nyakitin tetangga. Bagaimana kalau dengan orang tua sendiri? Subhanallah. Ini yang insyaallah Allah jadikan semoga kita anak-anak yang berbakti sama orang tua kita. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan anak-anak kita berbakti dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya bahas dari bab dari kalimat birrul al-walidain. Insyaallah pada pertemuan akan datang mulai masuk ke dalam bacaan ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Boleh sedikit.